Masukkan panci, tuang 1 bungkus ukuran 15 gram Nutrijel mangga, 1 sendok teh agar-agar tanpa rasa, 4 sendok makan setara 50 gram gula, aduk-aduk agar tercampur rata. Lalu tuang air sedikit dulu supaya jelinya tidak bergerindil. Setelah tercampur rata, masukkan semua airnya. Total yang aku gunakan 200 ml dan tambahkan 2 saset setara 80 gram susu kental manis. Lalu masukkan 350 ml susu cair. Aku gunakan UHT full cream. Aduk-aduk. Setelah rata, berikutnya aku masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk agar teksturnya tidak pecah. Masak sampai mendidih. Setelah benar-benar mendidih, matikan api. Aku udah siapin cetakan puding bowl, ada yang bentuk bulat dan bintang, yang aku gunakan merek Kubox. Ini ukuran jumbo ya. Tuang hingga batas garis yang ada di cetakan. Jadi kelebihan cetakan ini selain ada garis takarnya, juga ada yang bening seperti ini. Dengan tampilan bening seperti ini, pastinya memudahkan kita untuk melihat isi pudingnya, apakah terisi bulat penuh. Dan ini juga aku menekannya nggak sampai luber banget, supaya hasilnya bulat sempurna. Sambil menunggu pudingnya mengeras, aku akan bikin puding yang lain. Tuang 1 sendok teh Nutrijel mangga, 1/4 sendok teh agar-agar tanpa rasa, dan 2 sendok makan gula. Aduk-aduk agar tercampur. Lalu tuang 150 ml air. Jelly yang ini tanpa susu jadi lebih segar. Selanjutnya masak di atas kompor sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Lanjut tuang ke wadah, ini yang aku gunakan juga dari Kubox, biarkan mengeras di suhu ruang. Sambil menunggu, aku sudah didihkan air. Lalu masukkan 50 gram sagu mutiara. Untuk memasaknya gunakan teknik 5-37, yaitu masak 5 menit, lalu matikan api dan tutup. Dan tunggu selama 30 menit. Lanjut dimasak lagi selama 7 menit dan tutup lagi hingga hangat. Setelah itu kita akan saring dan siap digunakan. Berikutnya aku akan merendam 1 sendok teh biji selasi dan air. Aku gunakan air dingin saja dan biarkan hingga mengembang. Nah, salah satu yang bikin dessert ini enak karena aku campur mango smoothie dari 1 buah mangga ukuran sedang dan dicampur dengan 70 ml susu cair. Aku gunakan UHT full cream. Lalu dihaluskan. Nah, seperti ini hasilnya. Sisihkan. Nah, untuk puding mangga yang tanpa susu ini sudah mengeras, akan aku potong 2, lalu aku masukkan ke cetakan jelly mie, dan ini sudah 1 set dengan tusukannya, jadi tinggal didorong jelinya, maka akan keluar seperti bentuk mie. Oh ya, puding bowlnya juga sudah mengeras, akan aku buka tutupnya dan keluarkan dari cetakan. Saatnya mencampur semua bahan-bahan, ada puding bowls, puding bintang, jelly mie, sagu mutiara, selasi, dan potongan buah mangga. Aku gunakan 1 buah ukuran sedang. Dan jangan lupa mango smoothie-nya karena ini yang bikin segar. Lalu tuang 150 ml susu cair. Aku gunakan Frisian Flake Coconut Delight, rasanya gurih dan berasa ada taste kelapanya. Dan 150 ml susu evaporasi. Untuk manisnya bisa disesuaikan. Aku tuang 120 gram susu kental manis. Aduk-aduk agar tercampur rata. Nah, bagi teman-teman yang ingin tambahkan es batu, bisa sesuaikan lagi manisnya ya. Pastinya kalau ditambah es batu jadi makin fresh dan nyegerin. Tapi kalau mau di skip es batunya, bisa disimpan di chiller saja, karena disajikan dingin lebih nikmat. Untuk menyajikannya, aku gunakan cup ember kotak ukuran 300 ml, dan sudah aku tempel stiker agar lebih menarik. Lalu isi ke masing-masing cup, dan berhubung di sini aku hanya sajikan untuk keluarga, aku nggak ngitung jumlah isiannya. Tapi kalau teman-teman untuk ide jualan bisa disesuaikan lagi ya. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah cantik banget. Dari tampilannya ini sangat menarik. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 6-7 cup, itu kalau tidak pakai es batu. Tapi kalau pakai es batu jadinya pasti lebih banyak ya. Beneran ini ngelihatnya bikin ngiler, aku mau cobain dulu. Bismillah.
Masya Allah, jujur gak nyangka hasilnya bakalan seenak ini. Rasanya seger, gurih, creamy, lemak dan legit, dijamin bikin lagi. Recommended banget, teman-teman wajib coba di rumah ya. Pastinya anak-anak hingga orang dewasa bakalan suka. Siapkan panci, tuang 1 bungkus ukuran 7 gram agar-agar tanpa rasa, 50 gram gula, 1 sendok teh jelly bubuk, aku pakai Nutrijel tanpa rasa. Berhubung aku lagi nggak ada stok Nutrijel strawberry, tapi kalau teman-teman ingin gunakan boleh sesuai selera. Lalu masukkan 200 ml susu cair, aku gunakan full cream, aduk-aduk agar tidak bergerindil. Lanjut aku masukkan 2 saset setara 80 gram susu kental manis, sedikit pasta strawberry, dan 500 ml air. Di sini aku gunakan lebih banyak air supaya rasanya lebih ringan aja, tidak terlalu lemak. Tapi kalau teman-teman suka yang creamy, bisa ditambah susunya dan dikurangi airnya. Setelah rata, berikutnya aku masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk ya agar teksturnya tidak pecah. Masak sampai mendidih. Setelah benar-benar mendidih, matikan api. Aku udah siapin cetakan puding bowl, ada yang bentuk bulat dan bintang. Ini ukuran jumbo ya. Tuang hingga setengah lewat sedikit. Nah, kalau masih ada bubble-bubblenya, bisa disingkirkan dulu. Lanjut ditutup. Dan aku sengaja nggak sampai luber-luber banget supaya hasilnya bulat sempurna. Di sini aku gunakan chopper untuk menghaluskan stroberi. Stroberi yang aku gunakan sebanyak 100 gram, lalu dicampur dengan 100 ml susu cair. Aku gunakan full cream. Haluskan. Nah, seperti ini hasilnya. Sisihkan. Nah, teman-teman, ini puding bowlnya sudah mengeras, akan aku buka tutupnya. Untuk mengeluarkannya ini seperti videoku sebelum ini ya. Saatnya mencampur semua bahan-bahan. Ada puding balls, sagu mutiara, potongan buah stroberi, aku gunakan 100 gram, biji selasi, dan smoothie stroberi yang sudah dihaluskan. Nah, untuk manisnya bisa disesuaikan selera ya. Aku tambahkan 100 gram susu kental manis dan 200 ml susu cair, yaitu aku gunakan 100 ml susu evaporasi dan 100 ml susu cair full cream. Tapi kalau teman-teman ingin gunakan salah satu saja boleh, sesuai selera ya. Untuk menyajikannya aku gunakan cup ember kotak ukuran 300 ml dan sudah aku tempel stiker agar lebih menarik. Lalu isi ke masing-masing cup, dan berhubung di sini aku hanya sajikan untuk keluarga, aku nggak ngitung jumlah isiannya. Tapi kalau teman-teman untuk ide jualan, ini bisa disesuaikan lagi ya. Cupnya lumayan banyak, ini isinya satu resep menghasilkan lebih kurang 4 cup. Oh iya, kalau teman-teman suka es batu bisa ditambahkan sesuai selera, atau bisa juga dimasukkan ke kulkas setelah dingin baru disajikan. Aku mau cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini benar-benar seger. Ada asam, manis, gurih, creamy jadi satu. Recommended banget, teman-teman wajib coba di rumah ya. Pastinya anak-anak hingga orang dewasa bakalan suka.